pada ke depannya. Jadi bukan yang udah lewat sama yang sekarang. Tidak perlu menggali masa lalu terlalu dalam, kata Freud kan. Jadi kalau yang kita gali, yang kita lakukan, bagaimana dia bisa memaknai masa lalu dia itu. Tapi bukan jadi dia fokus bahwa traumanya itu traumanya itu tidak dapat sembuh gitu. Ya trauma sih sebenarnya bisa sembuh nggak? Trauma bisa sembuh, tapi bisa nggak kita lupakan? Kita nggak bisa lupakan trauma itu, gitu ya. Terus fokuskan pada masa depan, apa sih goalnya, cita-citanya apa, setelah ini mau apa, ya sudah yuk kita kejar yang di depan gitu. Kapan masalah ini tidak terjadi, cari momen keberhasilan kecil dan diperbesar di situ, gitu kan. Jadi contohnya kalau dia berbagi cerita, terus, ya tapi saya udah bagus, saya udah melakukan hal ini, tapi yang berhasil cuma ini, yang ini enggak. Nah kita perbesar nih, kita validasi nih, sesuatu yang dia buat yang udah dia merasakan itu kayak percuma nggak ada gunanya. Padahal itu kalau kita validasi, kamu udah bagus udah melewati itu, kamu udah bisa deh caranya itu udah bener, kamu tuh udah keren banget udah melakukan itu." Nah, dia kan jadi lebih kepercaya diri gitu ya. Ngerti nggak Bapak Ibu kira-kira? Jadi validasi yang kayaknya dia menurut dia nggak layak gitu, jadi kita gali itu menjadi hal yang besar gitu. Terus nanti dia berpikir, studi kasus si penduda skripsi, nanti Bapak Ibu merasa gini, saya merasa bodoh tidak bisa menulis. Nah ini intervensi naratif nih, eksternalisasi, seberapa sering si ragu-ragu datang mengganggu kamu menulis, gitu kan, ditanyain kan, seberapa sering sih kamu untuk menemukan hal yang baru gitu. Kita kasih dia menjadi subjek si ragu-ragu. Ceritakan momen di mana kamu berhasil menulis satu paragraf saja, bagaimana kamu mengalahkan si ragu-ragu saat itu. Nah, menurut saya kuantitatif itu sulit karena statistik ya, pakai angka-angka. Saya pikir saya tidak bisa gitu, menurut saya ya tidak bisa gitu. Akhirnya saya menunda-nunda untuk menulis, untuk menyelesaikan S3 saya yang kalau yang PAK, yang teologi kan udah selesai. Karena dia kan mix method, kualitatif, kuantitatif. Saya pikir gampang ya kan, statistiknya sedikit gitu loh. Nah, kalau yang ini murni kuantitatif. Lalu dan lingkungan, psikoanalis Freud, masa lalu menentukanmu, fokus bawah sadar, trauma masa kecil, konflik internal. Lalu behavioristik, Skinner, lingkungan membentukmu, fokus, stimulus, respon, hadiah, hukuman, kebiasaan. Nah, pikiran dan versus potensi. Kalau Piaget, Vygotsky, kamu adalah apa yang kamu pikirkan. Ya. Proses mental, memori, pemecahan masalah, konstruksi pengetahuan. Jadi yang saya pakai itu kognitif Piaget. Waktu itu saya dalam mengalami untuk penelitian saya. Jadi saya berpikir bahwa aku adalah apa yang aku pikirkan.
Berarti aku bisa proses mental, memori, pemecahan masalah. Ini yang saya pakai adalah teorinya Bapak Piaget dan Vygotsky untuk menyelesaikan masalah saya ketika saya menyusun disertasi gitu. Jadi boleh dipakai ya Bapak Ibu. Jadi masalahnya apa gitu. Kalau masalahnya psikoanalisis, masa lalu menentukanmu, berarti ada trauma-trauma yang sulit dihilangkan, langsung pergi ke Freud. Kalau ada lingkungan membentuk, pokoknya perilakunya saya atau perilaku orang di sekitar saya kok kayaknya seperti, nah ada stimulusnya, respon, hadiah, hukuman, dan kebiasaan, kita kasih hadiah yuk supaya siapa tahu dia mau berubah gitu, atau kebiasaannya kita respon seperti apa gitu. Jadi tetap ada teori-teorinya ya Bapak Ibu ya, teorinya diperhatikan gitu. Lalu di mana posisi modern? Ini adalah di konstruktivis. Jadi kita bangun kembali. Mereka melihat konteks. Kita dipengaruhi masa lalu, belajar lingkungan, memproses info kognitif, berkembang, kata humanistik, tapi semua itu terjadi dalam jaring laba-laba, sistem sosial kompleks, Brown Brenner. Jadi semua puzzle dikumpulkan menjadi gambar yang indah. Nah, begini Bapak Ibu. Freud pegang ekor gajah masa lalu kan. Skinner pegang kaki koko perilaku tuh. Contoh ya Skinner. Rogers pegang telinga. Lihat, ini ibaratnya Rogers ya lagi pegang telinga gajah. Bapak Ibu tugasnya apa? Bapak Ibu adalah melihat gajah itu secara utuh. Jadi, setiap teori yang Bapak Ibu, kalau Freud kan kayaknya dia memang fokus pada trauma alam bawah sadar harus ditarik katanya. Kalau Skinner kan perilaku tokoh ya, perilaku mempengaruhi gitu kan. Lalu Rogers harus sosial gitu kan. Nah, Bapak Ibu harus melihat segala sesuatu dengan utuh. Jadi semua teori disatukan, dikembangkan menjadi puzzle-puzzle jadi menyatu gitu ya Bapak Ibu ya. Kuis. Jawab ya. Siapkan chat. Nah, faktor